A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Khairil Ataris. Saya berusia 8 tahun. Saya kelas 3 SD. Dan saya bersekolah di Nurzalan Auladul Yamin School di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Angin malam membawa nikmat. Tidur dalam keadaan utuh, saya sampaikan kepada muslimin dan musliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur yang tak terhingga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat dan karunia-Nya. Dan tak lupa kita berselawat kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat tentang bagaimana cara meraih cinta Allah dengan kecintaan terhadap Al-Quran dan masjid. Para hadirin dan hadirat sekalian, tentu kita sebagai umat manusia pada dasarnya memiliki rasa cinta kita terhadap sesuatu, seseorang, atau semua yang ada di muka bumi ini yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu dari banyaknya nikmat di dunia ini. Mari kita masing-masing merenung dan bertanya pada diri kita sendiri, seberapa besar cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana cara membalas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya ingin menyampaikan dua cara dari banyaknya cara membuktikan cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mencintai Al-Quran dan mencintai masjid. Yang pertama, saya akan membahas cara membuktikan cinta kita terhadap Al-Quran yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada seseorang hamba adalah membaca Al-Quran dengan khusyuk dan berusaha memahaminya akan lebih sempurna disertai dengan keikhlasan. Orang-orang yang menjunjung tinggi Al-Quran, maka dialah yang berhak mendapatkan kemuliaan, kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fi dzikrukum afala ta'qilun. Yang artinya, sesungguhnya telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagi. Maka apakah kalian tidak memahaminya? Oleh karena itu, apabila seseorang ingin mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah ia memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Semoga Allah menjadikan kita hamilul Quran dan selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan penawar penyakit hati. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mencintai masjid. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setibanya di Madinah telah peristiwa hijrah yang beliau lakukan pertama adalah mendirikan masjid. Masjid adalah sebaik-baiknya tempat yang ada di muka bumi ini, dan masjid adalah tempat untuk mengagungkan dan menyembah Allah sebagaimana disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin ayat 18 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid adalah rumah Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tempat yang dicintai oleh Allah dalam satu negeri adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang Allah benci adalah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim. Menjadi jelas bagi kita bahwa masjid merupakan tempat yang harus kita cintai sebagaimana kita cinta pada rumah kita sendiri. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang saya sampaikan. Semoga apa yang kita dengar dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Asam wasam si asam payah masuk pula ke dalam raga. Apabila ada salah kata, mohon maafin viral ya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.